Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hari ini hari Jumat, tepatnya tanggal 20 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Artinya kita masih berada di bulan Dzulqa'dah. Ada di antara kita yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada yang mengetahui bahwa kita telah berada di bulan Dzulqa'dah, ada yang tidak mengetahui sama sekali. Ini kita ingatkan bahwa kita sekarang masih berada di bulan Dzulqa'dah. Masyarakat Jawa menyebut bulan Dzulqa'dah dengan sebutan bulan Apit. Ada sebagian yang lain menyebut dengan sebutan bulan Kapit. Apa maksudnya? Sebagian masyarakat Jawa menyebut bulan Dzulqa'dah dengan sebutan bulan Apit. Maksudnya bahwa bulan Dzulqa'dah itu berada di tengah-tengah, yaitu diapit dengan dua hari raya. Hari raya Idul Fitri, dan setelah Dzulqa'dah ada hari raya Idul Adha. Ada sesuatu yang unik perlu kita sampaikan di sini. Dalam realita yang ada pada saat itu, bahwa masyarakat Jawa pada umumnya adalah para petani dan peternak. Sehingga penghasilan yang mereka dapatkan adalah dari hasil mereka menanam atau mereka beternak. Kemudian berkembang bahwa mereka menginginkan bahwa hasil tanaman mereka agar bisa panen sebelum Ramadan atau di pertengahan Ramadan, dengan satu harapan hasil dari panennya bisa digunakan untuk berhari raya Idul Fitri, dan juga 7 harinya berhari raya Kupat untuk masyarakat Jawa. Sehingga karena panennya sebelum Ramadan dan dipergunakan untuk merayakan 2 hari raya Islam, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya adat istiadat orang Jawa, hari raya Kupat setelah 7 hari raya Idul Fitri, maka penghasilannya, kekayaannya pun sudah berkurang. Sebab sebagian kekayaan yang ada dipakai kembali untuk modal bertanam. Sehingga ketika sudah berlalu hari raya Idul Fitri dan masuk di bulan Dzulhijjah yang disebut dengan bulan Apit, mereka dalam keadaan paceklik. Sehingga muncul satu asumsi, satu anggapan sebagian orang Jawa, kalau mengadakan hajatan di bulan Apit, di bulan Dzulqa'dah, maka seret rezekinya.
Yang dimaksud dengan serat rezekinya bukan serat rezeki dalam kehidupan sehari-hari pasca mengadakan hajatan, tapi serat rezeki yang dimaksud adalah serat sumbangan yang akan masuk kalau dipaksakan mengadakan hajatan di bulan Apit tersebut. Kenapa demikian? Hasil panen sebelum hari raya sudah habis dipakai untuk melaksanakan hari raya Idul Fitri. Kemudian sebagian yang masih memiliki harta dipersiapkan untuk merayakan hari raya Kurban. Sehingga hajatan yang diadakan di bulan Apit atau Dzulqa'dah itu seret rezekinya, artinya sumbangan yang akan didapat itu minim sekali. Maka sebagian masyarakat Jawa mereka enggan, bukan melarang, tapi enggan, tidak mau mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah. Dalam perjalanan waktunya, kemudian ada yang berasumsi, bahkan ada yang beranggapan, bahkan ada yang berkeyakinan, yaitu dilarang mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah. Itu pada saat dahulu. Tapi untuk sekarang ini, dalam perjalanan waktu yang ada, di mana penghasilan masyarakat Jawa secara khususnya bukan hanya dari petani atau beternak, tapi dari hasil industri dan lain sebagainya, maka masih ada, yaitu mengadakan hajatan di bulan Dzulqa'dah ini. Tidak berpengaruh dengan hasil sumbangan yang ada. Ada sebagian menyebut bulan Dzulqa'dah dengan bulan Kapit. Ini maksudnya, sebetulnya yang diajarkan oleh para kiai-kiai terdahulu kepada masyarakat Jawa itu bukan Kapit, tapi dengan bahasa Arab Hafid. Bahwa bulan Dzulqa'dah termasuk salah satu bulan yang haram. Allah muliakan bulan ini. Maka ada larangan untuk berbuat zalim, ada larangan untuk berbuat maksiat, ada larangan untuk berbuat dosa. Bahkan kemaksiatan, dosa, kedzaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram, termasuk bulan Dzulqa'dah, ini dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para kiai mengajarkan kepada masyarakat Jawa di bulan Dzulqa'dah ini supaya menjaga diri, hafiduna ala nafsihi anil muharramat, supaya menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Kembali kepada logat atau dialek orang Jawa, menyebutkan kalimat-kalimat bahasa Arab itu susah. Hafid, mereka menyebut kapit. Bahkan kita alami sendiri mengajarkan bapak-bapak, ibu-ibu tua kita dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sulit minta ampun, mereka menyebut semilah. Bahkan ghafura, mereka menyebut gapura. Dialek mereka susah, sehingga diajarkan kepada mereka oleh para kiai, para ulama terdahulu, hafidun ala nafsihi anil muharramat, agar menjaga diri di bulan ini. Hafid, mereka menyebut bulan Kapit, bulan di mana kita harus menjaga diri dari perkara-perkara yang haram. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat ke-36, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Al-ayah, yang artinya sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Hal ini telah Allah tetapkan sejak di Lauh Mahfuz saat Allah menciptakan langit dan bumi.
Dan dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah haramkan, Allah muliakan. Dan itulah aturan yang lurus. Maka jangan sekali-kali kalian berbuat zalim atas diri kalian di bulan-bulan haram itu. Surah At-Taubah ayat ke-36. Dan diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya bahwa semirip-mirip dengan hal ini, bahwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dan dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut dengan arba'atu hurum, 4 bulan yang haram, yang Allah muliakan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 4 bulan yang haram ini, 3 bulan berurutan dan 1 menyendiri. 3 bulan haram yang berurutan adalah dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ini termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang Allah muliakan. Dan yang 1 menyendiri adalah bulan Rajab. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali dalam ayat 36 surah At-Taubah, ada yang beranggapan fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka di bulan-bulan haram yang 4 itu, jangan kalian berbuat dolim terhadap diri kalian. Ada yang berkata, kalau demikian, berbuat dolim di selain 4 bulan yang haram berarti boleh. Ini satu anggapan yang salah. Yang namanya perbuatan dolim, menganiaya diri sendiri, pada dasarnya adalah dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap saat, di setiap waktu, di setiap hari, di setiap pekan, di setiap bulan, bahkan sepanjang masa ini. Apapun bentuk kedoliman, siapapun yang melakukan kedoliman, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hingga dalam ayat ini menyatakan fala tadlimu fihna anfusakum, jangan kalian berbuat dolim di 4 bulan haram itu? Hal ini diterangkan oleh para ulama. Di hari-hari biasa saja kita dilarang. Kemudian disebutkan secara muayyan, secara khusus di 4 bulan yang haram ini. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan di bulan Rajab dikhususkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengandung pengertian bahwa perbuatan dolim, perbuatan dosa, perbuatan maksiat ketika dilakukan di luar bulan 4 ini adalah dosa, dihitung 1. Dan ketika dilakukan di 4 bulan yang haram ini, maka dosa itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara mafhum mukhalafahnya, kalau berbuat kebaikan di hari-hari biasa, bulan-bulan biasa, maka 1 kebaikan dilipat gandakan 10 kali, bahkan 700 kali. Tapi kalau kebaikan itu dilakukan di bulan-bulan haram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan fa'aksaro, lebih banyak dari itu. Maka mumpung kita masih di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bahkan di awal ini, kita menjaga diri, jangan sampai berbuat maksiat. Dan kemaksiatan yang paling agung adalah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perbuatan maksiat adalah meninggalkan kewajiban. Dan meninggalkan kewajiban yang paling agung di hadapan Allah adalah meninggalkan sholat. Sebagai seorang muslim adalah kita menjaga sholat ini, apalagi di bulan-bulan haram ini. Dan sebaik-baik kita menjaga sholat kita agar lebih baik adalah dengan melakukan sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kepada kita semua sehingga hari demi hari lebih baik dari hari sekarang ini. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambi astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.